Keramik adalah semua benda-benda yang terbuat dari tanah liat atau lempung yang mengalami suatu proses pengerasan dengan pembakaran suhu tinggi. Pengertian keramik yang lebih luas dan umum adalah bahan yang dibakar tinggi, termasuk di dalamnya semen, gips mental, dan lainnya. Bahan keramik terdiri dari pasir yang merupakan senyawa antar unsur logam dan bukan logam. Senyawa ini mempunyai ikatan ionik dan ikatan kovalen. Jadi sifat-sifatnya berbeda dengan logam. Kebanyakan fase keramik mempunyai struktur kristalin dibanding dengan logam. Struktur kristal bahan keramik lebih rumit. Bahan-bahan pembuatan keramik. 1. Kelai atau tanah liat. Sifat dan keadaan bahan dari kelai adalah berbukti kasar, rapuh, dan tidak pasti jika dibandingkan dengan lampung sedimenter. Kelai mengandung hidrat aluminium silika yang berfungsi mempermudah proses pembuatan keramik, mempunyai sifat plastik sehingga mudah dibentuk, mempunyai daya ikat bahan baku yang tidak plastis. 2. Kuarsa atau fillet. Kuarsa adalah bentuk lain dari batuan silika SiO2 yang mempunyai fungsi mengurangi susut kering, jadi mengurangi kadar tekanan dalam penyaringan, mengurangi waktu dihubungkan sehingga kualitas tetap baik. 3. Flat part. Flat part mengandung semua bahan-bahan penting untuk membentuk glasir. Glasir sendiri bertujuan untuk memperhalus permukaan keramik, melindungi keramik, mempercantik dekorasi, dan memperindah bila dengan berbagai variasi warna. Sebagai bahan pelabur merupakan bahan yang tidak pasti sehingga dapat mengurangi susut kering dan kekuatan kering. Struktur dan sifat keramik. Senyawa keramik disifati oleh ikatan kovalen dan ionik antar atom. Ikatan ini lebih kuat dibanding ikatan metalik pada logam. Sebagai keramik memiliki kekerasan dan kekuatan tinggi, tetapi keuletan rendah. Elektron yang terikat kuat dalam ikatan ini menyebabkan keramik bersifat konduktor yang buruk. Ikatan kuat ini juga menyebabkan keramik pada suhu tinggi bukan meleleh, tapi terurai senyawanya. Keramik biasanya membentuk struktur kristal. Struktur kristal umumnya lebih kompleks daripada kebanyakan logam. Hal ini karena molekul keramik biasanya terdiri dari atom-atom dengan ukuran yang jauh berbeda. Muatan ion sering berbeda seperti pada CO2 dan Ai203. Beberapa keramik terbentuk dari 3 unsur atau lebih seperti Ai2Si205OH4. Struktur kristalnya dapat berbentuk single kristal atau poliskristal. Sifat mekanik dan fisik mekanik dipengaruhi oleh ukuran butir, grain size. Bahan dengan butiran halus, finer grain, menghasilkan kekuatan, strength, dan keuletan, toughness lebih baik. Beberapa keramik lain diasumsikan membentuk struktur amorphous atau glassy phase. Contohnya kaca. Kaca terbentuk dari lemburan silica. Variasi sifat dan warna kaca didapat dari penambahan bahan keramik glassy seperti oksidasi aluminium, boron, kalsium, dan magnesium. Beberapa keramik yang berstruktur kristal menggunakan glassy phase keramik sebagai bintang. Struktur bentuk mikrokeramik. Di dalam keramik juga terdapat ion sebagai struktur mikro. Di bawah ini dikemukakan struktur khas kristal ion yang sering ditemui dalam keramik. 1. Struktur kristal tipe A. Jenis struktur kristal garam bentuk kubik berpusat muka atau VCC. CTH, NaCl, CSCi, ZNS, dan intan. Struktur cesium klorida bentuk kubik sederhana simple subik. Struktur JNS bentuk spatelirit. Struktur intan bentuk sama seperti JNS tetapi seluruh atomnya diisi atom C. 2. Struktur kristal AMXP. Ai2O3 atau korundum bentuk heksagonal tumpukan padat. 3. Struktur kristal AMBNXP. BaTiO3 bentuk kristal perovskit.
Cara pembuatan: A. Teknik coil atau lilit pilin, B. Teknik tatap batu atau pijat jari, C. Teknik slab atau lempengan, D. Teknik cetak. Sifat-sifat bahan keramik: 1. Sifat listrik, 2. Sifat termal, 3. Sifat optik. Keramik khusus atau keramik elektronik: A. Keramik dieletrik, B. Keramik piezoelektrik, C. Keramik semikonduktor. Tradisional keramik: 1. Tanah liat, 2. Silica, 3. Alumina, 4. Silikon karbid. Proses pembuatan keramik: 1. Pengolahan bahan, 2. Pembentukan, 3. Pengeringan, 4. Pembangkaran. Penggunaan bahan keramik: 1. Keramik konvensional, 2. Keramik modern. Metode meningkatkan kekuatan keramik: A. Membuat bahan awal lebih seragam atau uniform, B. Mengurangi ukuran butiran atau gairan pada produk keramik polycrystalline, C. Meminikan porosity, D. Memberi tanganan tekan atau konversif pada permukaan, misalnya dengan melapisi bahan yang memiliki muai panas rendah, E. Menggunakan fiber reinforcement, F. Menerapkan perlakuan panas heat treatment seperti quenching pada aluminium dari suhu sekitar daerah deformasi plastis untuk menambah kekuatan. Sekian, terima kasih.